Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang hakikat belajar. Jadi simak ya teman-teman. Jadi pada pagi hari ini topik pembahasan kita yang pertama adalah pengertian belajar, yang kedua adalah unsur-unsur belajar, yang ketiga adalah hasil belajar, yang keempat hierarki belajar, yang kelima prinsip belajar, yang keenam faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dan yang ketujuh jenis belajar dan kondisinya. Materi yang pertama adalah pengertian belajar. Menurut Slameto 2010 halaman 1 mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Jamarah 2008 halaman 13 mengatakan bahwa belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua adalah unsur-unsur belajar. Unsur belajar ada 6. Yang pertama, peserta didik atau murid. Yang kedua adalah tenaga pendidik atau guru. Yang ketiga adalah motivasi atau stimulus. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Yang keempat, bahan belajar. Bahan belajar merupakan suatu unsur belajar yang penting mendapat perhatian dari guru. Yang kelima, alat bantu belajar. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, sehingga kegiatan belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keenam, suasana dan kondisi belajar. Suasana belajar penting bagi kegiatan belajar, artinya suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan gairah belajar. Suasana yang kacau, ramai, tak tenang, dan banyak gangguan sudah tentu tidak menunjang kegiatan belajar yang efektif. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laksmita Dewi. Dipersilahkan. Jadi itu tadi merupakan materi tentang pengertian belajar serta unsur-unsur dalam belajar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Laksmita Dewi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laksmita Dewi, NIM 54024188038 dari Pendidikan Tata Kecantikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint slide ke-6 dan 7, yaitu hasil dan hierarki belajar. Yang pertama adalah hasil belajar. Hasil belajar itu sendiri merupakan kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Kemudian ada pendapat ahli dari Dimyati dan Mujiono yang menyebutkan bahwa hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Gagnia juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipelajari oleh manusia dapat dibagi menjadi 5 kategori hasil belajar yang biasanya disebut domains of learning. Yang pertama ialah kecakapan verbal, kemudian keterampilan intelektual, yang ketiga strategi kognitif, 4 sikap, 5 keterampilan motoris. Yang pertama, kecakapan verbal, yaitu hasil yang berupa informasi dan pengetahuan verbal. Kemudian yang kedua, keterampilan intelektual, yaitu kecakapan yang membuat seseorang berkompeten, yang memungkinkan untuk menanggapi konseptualisasi lingkungannya. Yang ketiga, strategi kognitif, yaitu kecakapan khusus yang amat penting memungkinkan siswa dapat belajar dan menentukan sesuatu secara sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu sikap. Adalah sejumlah bentuk hasil belajar tersendiri yang sering dikaitkan dengan nilai-nilai seperti toleransi, suka membaca, mencintai sastra atau seni, kesedihan, dan bertanggung jawab. Keterampilan motoris adalah hasil belajar yang berkaitan dengan gerakan otot seperti mengungkapkan lafal-lafal bahasa, berdeklamasi, mengetik, dan sebagainya. Keterampilan motoris biasanya merupakan prasyarat yang perlu dikuasai untuk dapat melakukan atau mempelajari sesuatu yang lain. Kemudian adalah hierarki belajar. Robert M. Gagné merupakan salah seorang penganut aliran psikolog tingkah laku. Gagné memiliki pandangan bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku yang kegiatannya mengikuti suatu hierarki kemampuan yang dapat diobservasi atau diukur. Oleh karena itu, teori belajar yang dikemukakan Gagné dikenal sebagai teori hierarki belajar, yang didasarkan atas hasil riset tentang
faktor-faktor yang kompleks pada proses belajar manusia. Penelitiannya dimaksudkan untuk menemukan teori pembelajaran yang efektif. Analisanya dimulai dari identifikasi konsep hierarki belajar, yaitu urut-urutan kemampuan yang harus dikuasai oleh pembelajar atau peserta didik, agar dapat mempelajari hal-hal yang lebih sulit atau lebih kompleks. Diikuti kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan prasyarat yang harus mereka kuasai lebih dahulu agar mereka berhasil mempelajari keterampilan atau pengetahuan di atasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zindi Fitriasih, NIM 14014181898. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan mengenai prinsip belajar dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Jadi prinsip belajar yang pertama ada perhatian dan motivasi. Nah, itu agar siswa dapat giat dalam belajar. Hal ini perlu adanya orang tua maupun guru untuk selalu memberikan perhatian dan motivasi agar anak semangat dalam belajar. Yang kedua ada keaktifan. Nah, keaktifan ini pasti masing-masing siswa diharapkan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Yang ketiga yaitu ada keterlibatan langsung atau berpengalaman, yaitu terlibat secara langsung. Dalam hal ini dalam kehidupan pasti banyak pengalaman yang diperoleh sehingga hal itu bisa sebagai pembelajaran setelahnya. Yang keempat ada pengulangan. Dalam hal ini siswa perlu adanya pengulangan untuk dapat berkembang lebih baik. Kalian pasti tahu kan, jika kita mendengarkan contohnya seperti lagu secara berulang-ulang, lama-kelamaan akan mengingat lirik dan nadanya. Hal ini sama dengan halnya prinsip belajar. Yang kelima ada tantangan. Dengan adanya bahan belajar yang membuat siswa menjadi tertantang untuk semakin dia belajar, misal saja pembelajaran matematika, ya setiap harinya pasti banyak tantangannya. Yang keenam ada balikan dan penguatan. Siswa akan belajar lebih semangat jika mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik dalam belajarnya. Dan yang terakhir ada perbedaan individual. Setiap siswa pasti memiliki perbedaan dari bagaimana prinsip belajarnya, namun kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia kurang memperhatikan perbedaan individu ini. Semisal dalam satu kelas ada anak yang mudah menerima dan ada yang sulit memahami pelajaran, sehingga guru harus mengetahui perbedaan itu dan tidak mensamaratakan dengan yang sudah memahami sehingga materi tak dilanjutkan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ini ada dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar. Yang pertama ada faktor jasmaniah. Nah, faktor jasmaniah itu terdiri dari faktor kesehatan dan cacat tubuh. Dalam proses belajar akan sangat terganggu jika memiliki keadaan yang tidak baik. Yang kedua ada faktor psikologis, seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi mental. Yang ketiga ada faktor kelelahan. Faktor kelelahan ini ada dua. Yang pertama yaitu faktor kelelahan jasmani, misal capek atau pusing. Yang kedua ada kelelahan rohani, yaitu psikis, misal stres. Selanjutnya ada faktor ekstern. Nah, faktor ekstern itu yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu. Macam-macamnya ada tiga. Yang pertama ada faktor lingkungan keluarga. Nah, faktor lingkungan keluarga ini seperti cara orang tua mendidik anak, suasana rumah, latar belakang ekonomi, dan budaya. Yang kedua ada faktor lingkungan sekolah, yaitu mencakup guru, kurikulum, metode belajar, dan sarana prasarana. Yang ketiga, yang terakhir ada faktor lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nailil Muna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nailil Muna Syalihah, NIM 175 dari kelompok 5 Psikologi Pendidikan. Di sini saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan PPT pada slide ke-10, yaitu jenis belajar dan kondisinya. Yang pertama, menurut Yusuf dalam Al-Sab Jihad tahun 2012 halaman 7 mengemukakan bahwa jenis belajar dapat dibagi ke dalam 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar keterampilan intelektual.
Yang kedua, belajar kognitif. Yang ketiga, belajar verbal. Yang keempat, belajar keterampilan motorik. Dan yang kelima, belajar sikap. Yang pertama, belajar keterampilan intelektual. Itu ditujukan untuk memperoleh kemampuan untuk membantu dan mengungkapkan konsep, pengertian, pendapat, dan generalisasi pemecahan masalah. Yang kedua, belajar kognitif, yaitu untuk menambah atau memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengertian, dan informasi tentang berbagai hal. Yang ketiga, yaitu belajar verbal, yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang keempat, belajar keterampilan motorik, yaitu untuk memperoleh kemampuan atau penguasaan keterampilan untuk membuat, memainkan, memproses, dan memperbaiki. Yang kelima, itu belajar sikap untuk memperoleh kemampuan dalam menerima, merespon, menghargai, menghayati, dan menginterpretasikan objek-objek atau nilai-nilai moral. Lalu selanjutnya, menurut Ali dalam Asep Jihad tahun 2012 halaman 7 mengemukakan bahwa bentuk atau jenis-jenis belajar dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu belajar verbal, belajar konsep dan prinsip, belajar pemecahan masalah, dan belajar keterampilan. Selanjutnya, menurut Rusyan dalam Asep Jihad tahun 2012 halaman 7 membedakan belajar menjadi 2, yaitu belajar konsep dan belajar proses. Nah, dari beberapa pendapat di atas yang tadi saya sebutkan dapat dipahami bahwa jenis-jenis belajar secara garis besar yaitu terbagi menjadi 1. Belajar afektif, yang kedua belajar kognitif, dan yang ketiga belajar psikomotor. Belajar afektif yaitu belajar mengenai aspek sikap untuk memperoleh 20 karakter nilai dari norma. Belajar kognitif yaitu belajar mengenai aspek pengetahuan untuk memperoleh pemahaman, wawasan, dan informasi. Belajar psikomotor yaitu belajar mengenai keterampilan untuk memperoleh suatu keahlian atau kemampuan memproses keterampilan itu sendiri. Demikian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan dalam grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.